Baik, selamat pagi untuk semua. Insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan kisi-kisi instrumen penilaian. Izin share screen untuk semua. Ya, silakan. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Pak. Nah, sudah. Ya, baik Bapak Ibu semua. Ini adalah hasil eh, apa ya rancangan saya mengenai kisi-kisi penilaian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini yang pertama, kompetisi yang diukur adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Subjek yang diukur adalah siswa SMA atau MA kelas 11. Konten atau konteks yang dinilai adalah faktor-faktor laju reaksi. Bentuk atau jenis instrumen adalah tes pilihan ganda dan uraian. Dari ini ada komponen kemampuan berpikir kritisnya itu ada menganalisis, mensintesis, memecahkan masalah, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Namun dari semua ini hanya beberapa yang saya ambil, tidak semua yang diambil. Kemudian ini saya tuh dari kisi-kisi ini mencoba untuk mengintegrasikan antara kemampuan berpikir kritis siswa itu ada di bentuk pertanyaan atau soal itu dalam bentuk quotes gitu ya. Nah ini kisi-kisi penilaiannya. Pertama ini adalah tentu saja mata pelajaran kimia. Kelasnya itu kelas 11. Jumlah soalnya ini ada 12 soal, yaitu 10 untuk PG dan 2 untuk uraian. Ini contoh dari kisi-kisi yang pertama. Ini ada kompetisi dasar, kemudian ada materi, ada indikator pencapaian kompetensi kemampuan berpikir kritis, kemudian ada indikator soalnya. Ini level kognitif. Level kognitif itu saya ambil karena mencoba untuk mengintegrasikan dengan yang coach itu gitu, bukan menggunakan taksonomi Bloom. Namun kan taksonomi Bloom itu masuk ke dalam ranah level kognitif. Nomor soal, kemudian ada bentuk soal, ini butir soalnya, kunci jawaban, dan skor. Ini pertama Di saya Agung L3 itu diberikan keterangan. Coding L3 itu berkaitan dengan apa? level code 3 itu di Berdasarkan siapa? saya nggak bu, udah pakai yang itu gimana ya? Jadi sepemahaman saya itu level 3 itu hanya Jadi maksudnya jangan pakai coding, pakai coding itu harus dipahami oleh semua orang. Nah, lebih baik dituliskan saja sesuai indikator yang di atas. Indikator kan di atas itu coba kemampuan berpikir kritis yang diukur adalah aspeknya ada menganalisis, mensintesis, memecahkan masalah. Nah, level kognitifnya pakai itu saja, tidak usah pakai coding. Ini oh apakah masuk menganalisis, mensintesis gitu. baik ya, tadinya saya Ya, mau mencoba mengintegrasikan gitu bu ke hot sih tadinya. oh enggak. Enggak, Iya, ini udah hot ya. Ini enggak hot. sudah betul. Cuma kita jangan pakai coding Oke. yang membuat multitafsir gitu. Dan itu coding itu tidak berfungsi sebetulnya nantinya. Oh, baik baik. Ya, jadi langsung saja ditulis level kognitifnya apa? Menganalisis. Nah, Nah ini gitu. Itu udah kan bu, indikator. Ah, ada di yang sini bu. mana? Ini Oh, kalau itu kan indikator pencapaian ya. kalimatnya. Kalau kalimatnya bisa saja untuk menganalisis itu misalkan mem, apa, mencari persamaan dan perbedaan gitu kan. Menganalisis itu umum ya, kata Iya. menganalisis. Nah, indikator soalnya misalkan mencari persamaan dan perbedaan atau mengidentifikasi kan bisa begitu kalau kalau indikator kompetensi. Tetapi mengidentifikasi ini berada di level kognitif apa, yaitu menganalisis gitu, Agung. Jadi Siap. jangan pakai coding ya. Oke. Oke. Terus itu faktor-faktor laju reaksi. Harusnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Jangan disingkat ya. Kan nggak ada artinya kalau faktor-faktor laju reaksi.
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Jadi jangan menyingkat kalimat karena kalau faktor-faktor laju reaksi tidak ini ya, tidak ada artinya. Ya, silakan lanjut. Iya, ini yang pertama, kompetensi dasar itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. KD-nya, Oke. materinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Indikator pencapaian kompetensi kemampuan berpikir kritis itu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Indikator Hmm. soalnya disajikan gambar perbandingan reaksi Pualam dengan HCl. Peserta didik dapat menganalisis gambar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada konsentrasi. Ini contoh butir soalnya dan dengan gambar aja. Nah, itu Reaksi yang tadi itu menganalisis itu kan terlalu umum. Peserta didik ya, dapat menentukan misalkan apa. menentukan. Nah, kayak gitu ya. Ya, Jadi iya. kata menentukan itu bisa berada di analisis ketika memang ada disajikan gambar. Kalau kalau masih menganalisis lagi, itu sebetulnya belum terlalu operasional. Masih Ya, umum ya. iya masih umum. Menganalisis jadi belum operasional. Oke. Oke, ini contoh Nah, soal. kalau gitu level kognitif itu sebetulnya nggak perlu ada. Iya, L3. ini udah di saya Ih, tandai Bu. oh iya. Dipertimbangkan lagi ya. Jadi Siap Bu. coding itu nanti L3 kamu berdasarkan apa? Jadi nggak apa namanya ya. Jadi multitafsir buat yang membacanya. Oke, Ah, silakan lanjut. siap. Ini contoh soalnya. Jadi tadi ada revisi, jadi bukan menganalisis tapi menentukan. Eh, Contoh soalnya reaksi antara fualam dan HCl digambarkan dalam 5 tabung reaksi berikut. Ini ada beberapa gambar, tentunya ada beberapa perbedaan dan persamaan. Massa fualam untuk seluruh larutan asam, larutan sama, laju reaksi yang hanya dipengaruhi konsentrasi ditujukan pada gambar nomor berapa. Nah ini teh anak-anak tuh saya tuh tadinya biar menganalisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini kan ada gambarnya apakah dari suhu, kemudian ada di Ya, 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 konsentrasi, ya. nah Sudah gitu Bu cukup, ya. cukup. Oke, lanjut aja. Kemudian yang nomor duanya ini masih KD-nya yang menganalisis faktor-faktor masih sama. Ini juga saya tuh mencoba menginterpretasikan yang ini Bu, yang komponen kemampuan berpikir kritis itu mengenal dan memecahkan masalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Indikatornya disajikan wacana tentang analisis reaksi pembakaran untuk menentukan faktor-faktor laju reaksi pada saat musim kemarau dan musim hujan. Siswa dapat menganalisis lagi saya Bu. Tadi terfokus sama Hmm. yang tadi. Jadi kalau indikator soal lebih ringkas saja. Diberikan wacana, siswa Ya, dapat menentukan faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi pembakaran. Gitu aja cukup sih. Jadi oke, jangan terlalu rinci sampai cerita musim kemaraunya disebutkan. oke Bu. Jadi kalau indikator itu walaupun operasional tetapi kontennya itu tidak rinci. Jadi bisa saja nanti satu indikator soal ada dua soal, ya, atau tiga soal, tetapi dengan kasus-kasus yang berbeda. Ini kan Anda kasusnya tentang musim kemarau. Tuh, Bisa saja nanti kasusnya tentang yang lain, tetapi indikatornya juga yang sama. sama. Oh iya. Jadi cerita musim kemarau musim hujan nggak usah disebutkan berdasarkan wacana kehidupan sehari-hari misalkan begitu saja siswa dapat menganalisis faktor yang berpengaruh atau siswa dapat menentukan wak- eh, apa namanya menentukan faktor yang berpengaruh terjadinya peristiwa tersebut udah cukup gitu saja ya. Nah Siap, siap. nanti peristiwanya bisa beda-beda gitu ya. Iya. Tapi Nah, indikator ini yang masih sama ya. indikatornya masih sama ya. Oke, soalnya saya kira nanti bisa ditelaah lagi ya. Karena kan nanti ini eh, kita lihat ininya dari indikator soal dengan soalnya sudah cukup.
relevan. Cuma indikator soal itu jangan terlalu operasional tapi tidak terlalu rinci kontennya atau konteksnya. Tetapi kita buat konten dan konteksnya itu umum. Kenapa? Karena satu soal itu yang penting, satu indikator yang penting apa sih yang akan diukur, tingkat kognitifnya apa yang akan diukur. Berdasarkan apa? Nah, ini sudah bagus. Ada kata kondisional atau stimulusnya. Stimulusnya menggunakan wacana, menggunakan gambar. Karena memang kemampuan berpikir tingkat tinggi bisa diukur dengan cara harus diberikan dulu tabel, gambar, wacana, dan sebagainya. Kemudian ungkapkan apa yang mau ditanyakan. Ini sudah betul ya sistemnya. Cuma nanti indikator soal jangan dibuat terlalu terperinci. Karena kalau terlalu terperinci nanti ya nggak bisa dibuat lagi soal yang baru. Jadi cuma Satu satu indikator, nanti Bu. ini cuma satu aja. Satu indikator itu bisa dikembangkan menjadi 2, 3 indikator ya. Berarti nanti soalnya paralel. Nah ini ke depannya, sekarang kan buat 10 soal. Sementara kita kan akan menguji coba soal ini. Kalau misalkan satu soal, untuk kalau satu indikator diukur hanya dengan satu soal, bagaimana kalau hasil uji coba ternyata soal ini tidak valid? Berarti kan indikator soal yang sudah Anda siapkan itu tidak ada soalnya. Nah, karena itu harus ada cadangan. Hmm. Soal itu satu indikator harus dibuat 2, 3 bahkan kalau 4 bagus ya kan kalau uji yang itu ada paket 1, paket 2, paket 3 gitu ya. Jadi nanti itu dicari ininya validitas dan reliabilitasnya gitu ya Bung ya. Siap Bu. Ini Atau buat yang lain juga sama gitu. Jadi kalau bikin indikator jangan terlalu terperinci. perinci. Ya, yang opsional itu kata kerjanya, ya. Oke, oke silakan lanjut. Oke, ini mungkin kita langsung aja Bu ya. Lihat waktu ke Iya langsung. uraian saja mungkin ya. Coba lihat Ya ke betul. Nah ini kan udah tahu lah mungkin tadi ya apa ya yang harus yang diperbaiki ya. yang di Oke, yang di ke PG. uraian. Ini yang Silakan. uraian eh pertama ini menyimpulkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Kita lihat indikatornya, disajikan wacana 2 siswa yang melakukan percobaan. Ini masih terlalu Nah rinci Bu ini ya. terlalu terperinci juga ya. Iya, Oke, peserta didik dapat mengevaluasi langkah kerja yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini eh, uraian bentuknya, ini bentuk soalnya. Fauzi dan Fauzan melakukan percobaan. Ini ada di lampiran, Bu. Kita lihat. oke, Bentuk ini. Itu, nah ini pedoman oke ya. prosedur. Ah. Nah jadi di sini dalam uraian sama indikatornya itu tidak usah disebutin nama. Siswa diberikan kasus mengenai percobaan atau suatu percobaan atau disajikan prosedur percobaan. Siswa dapat menentukan langkah-langkah percobaan yang benar dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, boleh. Kemudian gini, kalau indikator soal yang diukur dengan uraian itu boleh ada 2 kata kerja. Kenapa? Karena di dalam satu soal bisa saja ada 2 pertanyaan. Misalkan ini ya setelah Anda berikan wacana. Eh, tentukanlah atau uraikanlah langkah-langkah yang tepat atau susunlah langkah-langkah percobaan yang tepat ya berdasarkan wacana tersebut. Kemudian B pertanyaan faktor-faktor apakah yang sedang diukur gitu ya atau yang sedang ditentukan melalui percobaan. Berarti ada 2 kan, ada 2 pertanyaan. Tetapi Anda menggunakan namanya uraian terstruktur ya. Jadi uraian itu tidak selalu hanya 1 pertanyaan, tetapi tetap sistemnya seperti pilihan berganda. Sampaikan dulu statement soalnya apa, kemudian buat pertanyaannya untuk memudahkan siswa membaca apa sih yang ditanyakan. Apalagi kalau ada 2, maka harus dituliskan di sini. Titik, bagaimanakah
B berapakah, misalkan gitu ya kalau disuruh ngitung ya. Jadi jangan dalam satu alinea bagaimanakah dan berapakah. Nah, itu cara tersebut kurang baik dalam membuat soal. Karena dalam satu soal uraian tersebut ada dua pertanyaan, kecuali kalau hanya satu pertanyaan. Pertanyaan. Ya, kalau ada dua pertanyaan, berarti di dalam indikator soal ada dua kata kerja yang harus dimasukkan. Bukan. Dalam kata diberikan wacana tentang apa gitu. Siswa dapat menguraikan langkah kerja yang tepat dan menentukan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, bisa seperti itu. Jadi, dalam satu uraian itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan. Siap. Ya, itu ya. Oke, Siap, Bu. ini mungkin penjelasan saya juga nanti berlaku juga untuk yang belum maju ya. Saya kira cukup ya. Ini juga kan ada. Tapi saya sudah lihat Agung ini sudah bagus ya. Soalnya sudah mengarah Iya. semuanya kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi dari indikator juga dan tinggal nanti diperhalus saja bahasanya dan kalimatnya seperti itu Siap. ya. Siap, Bu. Oke, ya Ini silakan pedomannya udah, lanjut. Ah, ah, ya, rubriknya udah, Bu. jangan Udah lupa beres semua. buat ya pedoman penskoran. Oke, sudah cukup baik ya. Siap. Nanti tinggal diperhalus, dilihat lagi dan gini. Buat setiap satu indikator itu dua soal minimal, jangan satu ya. Satu indikator dua soal. Kalau ini ada 10 berarti nanti harus dibuat 20. 50, Bu. Uraiannya juga uraiannya 4 ya. Siap, Bu. Dua-dua ya, dua-dua minimal. Jadi ada cadangan nih. Jadi jangan dibiasakan bikin satu indikator satu soal. Ya nanti kalau pas pengujian, pas validitas gugur ya. Betul. Apalagi dalam penelitian ya. Kalau penelitian itu harus punya cadangan soalnya banyak. Jadi jangan sampai begini. Soalnya gugur, sementara kita ingin mengukur kemampuan tersebut. Ternyata soalnya ditolak. Kan nggak bisa. Ya bisa sih direvisi. Tetapi revisi itu hanya revisi minor biasanya. Kalau revisi mayor atau akhirnya dia ditolak karena negatifnya sangat tinggi, ya itu nggak bisa direvisi lagi, gitu ya. Oke, gitu ya, Gung ya. Dan Siap, siap. semuanya juga nanti para mahasiswa tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan ya. Ya. Ya, silakan diganti dengan yang lain. Baik, Ibu. Terima kasih hatur nuhun atas perhatian dari semua juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. stop sekarang. Ya, silakan. Selanjutnya Akmal ya Ibu, izin share screen. Ya, mangga. Sudah terlihat? Oke, sudah. Baik Ibu, untuk konsepan tabelnya itu Akmal melihat dari Pak Agung Ibu. Jadi seperti komoditi dasar indikatornya Ibu. Gak apa-apa Ibu, hampir Iya, sama nggak gitu. apa-apa, Ini benar. nggak apa-apa. Ya, Cuma nanti ya, yang saya pertanyakan itu level kognitif itu L3 ya. itu singkatan dari apa gitu Jadi ya. jadi Kalau Ibu kalau mau ya, izin menjawab, level ya. kognitif L3 itu singkatan dari level 3 ya Ibu. Itu dari suspendik. Ya Mm-mm. kalau nggak salah dari suspendik Ibu. Ya, Nah, jadi Depospendik saya juga eh tahu. ka- ya, ada tiga ya Ibu, ada LOTS, MOD sama HOTS. L Nah, L LOTS itu low order thinking skill, itu masuknya ke ya level L 1 yang Ibu. satu. Ada yang middle itu L2 dan L3-nya itu adalah higher order thinking skill seperti itu Ibu. Iya, makanya harus ada keterangannya gitu. Oh iya Saya baik ya. Ibu. Karena Ya, gini, eh ini istilah L dengan C juga kan C1, C2, C3, C4, C5. Itu kan berarti harus ada keterangannya gitu ya. Nah, ya, L3 ini tinggal diberikan penjelasan nanti L3 adalah apa gitu ya. Oke, baik Ibu. makanya itu. Tapi sebetulnya kalaupun tidak menggunakan L1, L2, L3 tadi karena sudah dikatakan nanti itunya berpikir kritis, maka sebetulnya nggak perlu gitu ya. Makanya Baik, dipertimbangkan saja gitu ya. Ya kalau memang kebiasaannya di lapangan seperti itu, mah nggak we gitunya. baik Ibu. Oke ya. Cuma kalau kita harus perlu mengkritisi kebiasaan seperti itu berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan di sini. Kalau ini Akmal tentang apa?
kemampuan Eh, berpikir apa? kemampuan pemecahan Oh, masalah, Ibu. pemecahan masalah. Oke. Iya. Nah, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kompetensi dasarnya, Akmal kelupaan, Ibu nggak memasukkan ini. Kan harusnya menerapkan prinsip lidah dinamis dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi, tapi di sini Akmal cuma masukkan teknologinya saja, kelupaan, Ibu. Mohon maaf. Hmm. Ya. Untuk materi yang pertama, subbab dari fluida dinamis adalah debit. Untuk indikator pencapaian kemampuan pemecahan masalahnya, yang pertama adalah deskripsi berguna, pendekatan fisika, aplikasi fisika yang spesifik, prosedur matematika yang tepat, dan yang kelima adalah progresi logis. Untuk indikator soalnya disajikan sebuah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan debit aliran, dapat memecahkan masalah terkait dengan konsep fluida dinamis. Jadi untuk soalnya Ibu adalah soalnya uraian, esai, akan tetapi dari indikatornya itu masuk ke setiap, boleh ditunjukkannya Ibu, mohon maaf, butir Ya, soalnya itu silakan. jadi ABCDE. Nah, untuk A itu udah mewakili deskripsi yang berguna, Ibu. Jadi Ya. setiap A-nya itu setiap abjadnya itu udah mencapai indikatornya, deskripsi yang berguna Oh, itu. gitu. Ya, boleh, Untuk yang boleh. A, untuk pendekatan Berarti fisikanya deskripsi B, berguna itu diwakili dengan A gitu A, ya. iya Ibu. Oke, pendekatan fisikanya Pendekatan dengan fisika B. B, untuk Oke, aplikasi yang aplikasi. spesifikanya C, untuk prosedur Oke. matematika yang tepatnya itu D, untuk progresi logisnya itu yang E, seperti itu Ibu. Ya, boleh, boleh. Caranya juga seperti itu, boleh ya. Baik, Ibu. Terus lanjut ke contoh soalnya mungkin ya Ibu, dibacakan. Ya, oh, Contoh nggak usah soalnya, lah. oh langsung ke, Butir soalnya nggak usah. nggak Sebetulnya usah. saya tidak terlalu paham karena ini fisika ya. Iya Ibu. Tapi saya lihat kalau kalau apa kalau lihat bentuk soalnya memang sudah menunjukkan itu saja ya. Tapi Iya, kalau apakah isinya seperti itu saya kurang paham juga karena ini kan fisika ya. Tapi iya Ibu. sistemnya secara struktur itu sudah benar ya. Jadi Baik Ibu. coba deskripsikan permasalahan, oke, tentukan dan jelaskan konsep, oke ya. Oke, lanjut saja. Untuk Berapa butir soal soal yang Anda buat? yang saya buat ada 3 Ibu. Untuk soalnya ada 3. Soalnya Oke, karena ya ada nah, 3 tiga ini kan berarti satu indikator. Tapi ini sebetulnya satu soal ada karena yang indikatornya cuma satu menjadi Ibu. aspek yang diukurnya adalah deskripsi berguna, pendekatan fisika seperti Iya, itu sama iya, berulang. iya, Berarti sebetulnya satu aspek sudah diwakili dengan 3 soal. iya Ibu. Jadi satu soal Iya, sudah jadi ya sudah diwakili dengan tiga pertanyaan gitu ya. iya Jadi Ibu. saya kira dengan 3 ini saja sudah cukup. Sudah Baik. cukup 3 ya. Karena berarti nanti ketika Anda mengukur deskripsi berguna sudah diwakili dengan 3 pertanyaan dengan kasus yang berbeda-beda. Ya, Iya Ibu. pendekatan fisika nanti jadi ketika mau memetakan bagaimana kemampuan deskripsi, bagaimana kemampuan dalam pendekatan fisika, masing-masing sudah ada perwakilan soalnya ya. Tapi kalau Iya. mau ditambah walaupun 3 soal, ini ada 10 kalau nggak, 15 ya. Karena ada 15 Ibu. 15 pertanyaan. Oke, sudah Iya. cukup saya kira ya. Langsung ke rubriknya saja ya Ibu. Nah, yang penting itu rubriknya ya. Nah, untuk rubrik penilaian pengetahuan keterampilan pemecahan masalahnya, ya aspek yang dinilai yang tadi, deskripsi yang berguna, pendekatan fisika, aplikasi yang spesifik, prosedur matematika yang tepat, dan progresi logis. Untuk penskoran, jadi di Ya, setiap ya. itu ada 6 skor, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Untuk 5 itu di setiap aspek, itu ketika penggunaan konsep yang lengkap dan tepat, seperti itu Ibu. Untuk di Ya. deskripsi yang berguna, penggunaan konsep yang lengkap dan tepat. Untuk di pendekatan fisikanya, pendekatan sama fisika tepat dan Oke. lengkap, seperti itu. Untuk skor 4, yaitu yang di deskripsi yang berguna, penggunaan konsep yang tepat, tapi mengandung kelalaian kecil atau tidak lengkap. Biasanya Ya. contohnya tuh kurang, misalkan 4 meter per second kuadrat, nggak pakai kuadratnya, Ibu. Mungkin seperti itu. Untuk yang skor 4. Hmm.
seperti itu. Jadi yang Penggunaan hal kecil, satuan biasanya, iya penggunaan penggunaan satuan. satuan, iya Ibu. Jadi eh, apa nggak bisa lebih spesifik dikatakan di sana? Saya oh nggak tahu di bagian mana ya. Misalkan gini, sebetulnya dia menggunakan rumus yang tepat. Sebenarnya dia hasilnya benar ya, benar, hasilnya iya 50 misalkan. iya. Tapi dia tidak menggunakan prosedur yang tepat. Atau misalkan prosedurnya sudah tepat, tetapi hasil akhirnya tidak. Hmm. Karena dia misalkan gini, dia sudah menggunakan prosedur tepat dengan menggunakan satuan konversi, satuan dan sebagainya, tetapi hasil akhirnya tidak tepat. Ini gimana cara menilainya? Sebetulnya kan dia benar ya Iya. jalannya, tetapi hasil akhirnya salah karena dia salah mengkali, membagi, salah perhitungannya, misalkan kurang berapa lah. Tapi dia prosedurnya sudah tepat. Ini gimana caranya? Di bagian mana Anda menilai itu? Jadi kan di sini ada 4, 3, 2, 1 ya Ibu. Tadi Ya, sudah 5. Untuk yang 4 itu yang Akmal ketahui itu seperti tadi kesalahan dalam penulisan satuan seperti itu Ibu. Untuk yang mm-mm. tadi Ibu katakan prosedurnya sudah benar, akan tetapi jawabannya salah, misalkan. Memang misalkan 4 kali 3 itu 12, tapi dia mah mengerjakannya 4 kali 3 itu misalkan jadi 11 seperti itu masuknya ke Ya, dalam karena skor, kesalahan operasi iya hitung. kesalahan. Itu masuknya ke dalam skor 3 seperti itu Ibu. Karena konsepnya itu Oke, sudah benar tapi jawabannya tidak tepat seperti itu. Untuk oke. skor 2, gimana Ibu? Ya, enggak. Gini maksud saya. Rubrik penilaian ini mungkin Ya. buat semuanya. Rubrik penilaian itu harus bisa juga digunakan oleh orang lain, bukan oleh Hmm. Anda. Oh iya, Ibu. Jadi, kalimat-kalimat yang ada di dalam rubrik penilaian itu harus bisa dipahami oleh semua orang, supaya tidak ambigu. Oh Ya, baik. nah coba gunakan istilah-istilah yang lebih operasional di dalam rubrik penilaian ini. Karena kalau menurut saya ini Oh masih kayak gini, umum ya Ibu. pendekatan fisika tepat dan nah terlalu umum. Pendekatan fisika Iya. seperti apa yang Anda maksud? Itu maksud saya Oh ya. baik. Saya nggak tahu Siap kan ini Ibu. bahasanya gimana gitu ya. Iya iya. Aplikasi fisika. Nah, aplikasi fisika di sini maksudnya apa? Gitu. Itu kan masih bahasa yang tadi, bahasa pemecahan masalah. Pemecahan Tapi yang masalah. dimaksud aplikasi fisika di sini apa? Penggunaan rumus atau Hmm. menuliskan apa dulu yang ditanyakan yang nah kayak gitu kan jadi orang tahu oh ini ada ininya nih ada langkahnya nih seperti itu Oh, iya. ya mungkin Iya. dipertimbangkan untuk lebih spesifik di rubrik penilaian karena ini Siap akan Ibu. menentukan jadi kalau kita buat soal apalagi uraian itu semua orang harus bisa mengakses rubrik penilaian itu dengan persepsi yang sama dengan yang membuat soal karena nanti akan digunakan oleh banyak orang gitu ya. Ya walaupun nanti pada kenyataannya Akmal yang pakai gitu ya. Tetapi ketika Iya. soal ini apa namanya? Divalidasi ke orang lain, validators oh iya, betul kayak begini betul. Nah, seperti ya. Jadi gunakan Baik. kalimat yang lebih operasional dan lebih sederhana sehingga tidak multitafsir. Nah, itu yang disebut dengan Oh, rubrik penilaian itu tidak boleh multitafsir ya. Jadi baik kalau Ibu. yang tadi saya maksud bagaimana kalau langkah pengerjaannya sudah benar, tetapi hasil akhir salah? Nah, itu kan lebih sederhana gitu ya, Oh iya. kata-kata itu. Tapi apakah itu di prosedur matematis atau di aplikasi fisika? Nah, saya ini yang nggak paham ya. Yang maksudnya yang saya kurang mengerti maksud Anda ada di mana gitu ya. Ya. Oke, gitu ya Akmal ya. Siap Ibu. Terima kasih penjelasannya Ibu. Ya, udah bagus soal-soalnya sudah baik ya. Baik, Ibu. Oke. Izin untuk stop share mungkin ya Ibu. Oke, mangga mangga mangga. Eh, ada Pak ini ya, ada Pak apa namanya? Patri, Patri bilih bade di tambihan heula. Mohon lajeng wae Prof Abi menyimak Oh, Prof. Mohon. sibuk keneh Patri. Ya, Mohon ya, mangga oke mangga nanti mungkin menyimak. memberikan ulasan ya Mohon kalau nggak bisa ini. Oke, ini mangga sengaja mangga. saya sengaja satu-satu supaya tidak ditunda seperti kemarin karena supaya tahu masing-masing perbaikannya di bagian mana gitu. Nanti mungkin Pak Tri memberikan arahan yang lebih lanjut di setiap ini ya. Oke, makasih Patri. Siap Bu, Hapunten siap pisahnya. Prof. Mohon mangga Enggak, lajeng. silakan dilanjut yang berikutnya.
Yang Assalamualaikum. ketiga silakan. Ya, Ajeng. Waalaikumsalam. Oke, Mangga Ajeng. Wajahnya mana Ajeng? Ibu, sebelumnya mohon maaf karena Ajeng rada di belakang gunung. Jadi kalau kalau apa namanya? Kalau sambil dibuka ininya suka jadi ini Bu, gak jelas suaranya gimana dong Bu? Lagi weekend ini. Lagi di sekolah Ibu. Oh iya. Ya udah silahkan. Mau mengulit. Ya Ibu terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Ibu Ida telah memberikan, Prof. Ida telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan kisi-kisi instrumen penilaian. Nah, untuk kompetensi yang akan Ajeng ukur yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan ilmiah siswa, di mana subjek yang diukurnya itu adalah siswa kelas 7 di SMP Terpadu Az-Zahra. Untuk konten yang dinilai yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan ilmiah siswa dalam konteks perubahan wujud zat. Untuk bentuk penilaiannya itu adalah tes praktikum dan tes tulis. Untuk indikator-indikator dari aspek yang akan diukur, untuk indikator pengetahuannya ada 3, yaitu siswa mampu menjelaskan konsep, siswa dapat mengidentifikasi, siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dari perubahan wujud zat itu sendiri. Untuk yang kedua, indikator keterampilannya, siswa mampu menggambarkan proses perubahan wujud zat. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan perubahan wujud zat dengan situasi sehari-hari, dan siswa dapat mempraktikkan perubahan wujud zat dalam eksperimen yang sederhana. Untuk instrumen penilaian, Bentar, ya jangan Ibu. dilanjut dulu, bentar. Kan ini nanti berarti ada 2 aspek dimensi hasil belajar yang diukur Betul, Ibu. ya. Ya, Kognitif dan keterampilan. Keterampilan kerja ilmiah mungkin ya. ya, Oke. ya Ibu. Oke. Nah, di indikator pengetahuan indikator pengetahuan, oke lah nanti saya skip dulu ya. Nah ini yang indikator keterampilan. Baik Ketika Ibu. di sini menghubungkan perubahan wujud dengan situasi sehari-hari, bukan keterampilan itu ya, itu tetap Oh, pengetahuan. oh iya. Kemudian menggambarkan proses juga masih di pengetahuan. Nah indikator keterampilannya ketika Ya, hanya Ibu. menulis ya itu masih di pengetahuan ya. Eh, Kalau yang dapat mempraktikkan itu terlalu umum. Hmm, baik. Keterampilan, kalau di sini keterampilan terkait dengan kerja ilmiah, maka coba dihubungkan dengan keterampilan proses sainsnya, misalkan mengamati, ya, mengamati, kemudian menginterpretasikan data hasil percobaan, atau di sini maaf, mengamati menggunakan alat dan bahan, ya. Nah, ini yang penting ya, Ya Ibu. menggunakan alat dan bahan. Terus di dalam perubahan wujud ini, ketika eksperimen dia melakukan apa saja. Nah, Hmm. yang dia lakukan pada saat eksperimen itu dirinci aspek-aspek yang mau diukurnya. Ketika dia memilih apa gitu ya. Jadi ini yang perlu dirinci lagi ya. Ya Ibu. Oke, silakan lanjut. Untuk penilaian pengetahuannya mungkin tidak sampai HOTS ya Ibu ya, ataupun HOTS pun masih di tingkat low, masih di tingkat identifikasi gitu. Untuk soalnya ini saya membuat 5 soal Ibu, 5 soal dari esai. Ini kunci jawabannya. Dan untuk yang penilaian Ini kan pedoman pakai skor, tabel ya. iya Ibu. Jadi jadi supaya bisa terbaca kalau lagi validasi itu harus pakai tabel kayak yang tadi yang Oh Agung begitu. itu. Oh iya Ibu Jadi siap. dilihat indikatornya apa, butir soalnya bagaimana. Kalau pedoman skoran boleh saja di tempat yang lain. Jadi harus Oh, jelas dulu gitu. Nah, sekarang pengetahuan itu, kalau ngukur pengetahuan ini agak kurang ini kalau menurut saya ya. Kan di pengetahuannya tetap jangan berada di level C1. Misalkan ini ketika mengetes pengetahuan kapan itu dilakukan? Ketika praktikum atau sesudah praktikum? sesudah Ibu. Oke, kalau sesudah praktikum
Maka pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang diukur setelah dia melaksanakan percobaan. Maka tidak ditanyakan tentang definisi, seharusnya diberikan lagi soal. Nah, ini kan tentang perubahan wujud zat ya. Betul. Berikan kasus, kasusnya seperti ini, kemudian dia mengidentifikasi dari kasus tersebut. Nah, seperti yang Agung tadi, anggap saja praktikumnya sudah. Nah, kemudian diminta untuk mengukur menentukan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Maka diberikan gambar yang serupa ketika dia melakukan praktikum. Harusnya Oh begitu. ya. Oh iya Ibu, baik. Kalau ini eh, jadi karena kita maksud dari mini riset ini adalah bagaimana menggunakan keterampilan abad 21. Jadi nggak boleh lagi ada soal level kognitif, level tingkat rendah. Kalau itu sih udah biasa di sehari-harinya guru gitu loh. Maka di dalam proyek yang sekarang Anda lakukan harus berbeda dengan yang dilakukan. Gitu, ngerti nggak, Jeng? Ya Ibu mengerti. Tadinya Ibu Nah, ajeng teh kan karena jadi jangan anak-anaknya jangan yang level tanyaan level tingkat rendah jelaskan. Nah, udah biasa kan jelaskan. Nah, sekarang bagaimana caranya mengukur pengetahuan kognitif dari siswa pada konten perubahan wujud zat ini dengan menggunakan keterampilan abad 21 gitu. Oke. ya Ibu. Baik Ibu. Nah, jadi belum memenuhi syarat maksud saya tuh. Ya, jadi harus membuat soal yang tidak biasa. Kalau biasanya di kemampuan berpikir ini masih kemampuan berpikir tingkat rendah loh, ya. Ya Ibu, Jadi betul. Anda harus membuatnya mengacu kepada kemampuan keterampilan abad 21 karena itu proyek yang kita lakukan gitu ya. Kalau mau Kalau keterampilan boleh, tapi mau bertanya Bu, keterampilan ya. kan Nah, Ajeng nah, tuh melihat kondisi siswanya Ibu ya. Jadi eksperimen tentang zat perubahan ini tuh telah Ajeng lakukan si eksperimennya. Tapi sebagian dari siswa tuh untuk melakukan eksperimen aja tuh masih bingung gitu Ibu ketika Ajeng memberikan sebentar, kita tempatnya. tidak terkait dulu dengan Oh praktek gitu. di lapangan, Oh Ajeng. gitu ya Bu. Baik. Karena boleh saja nanti Ajeng memberikan soal ini tidak ke siswa Anda, karena kan ini dalam rangka uji coba. Boleh saja ke siswa yang lain gitu. Oh gitu ya Ibu, baik. Iya, iya. Ini tidak beranjak dari kasusnya Kirain Ajeng. sendiri-sendiri gitu loh. Enggak, Oh ya. iya. Jadi Iya, iya. bagaimana caranya kita mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi? Sekarang itu kita mengambil idealismenya dulu seperti itu. Begini, mengapa anak-anak tidak bisa berpikir tingkat tinggi? Ada banyak masalah. Bisa saja karena di pembelajarannya tidak didorong ke sana. Untuk mendorong ke sana kan guru itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi juga, tingkat tinggi juga. Jadi jangan menganggap juga bahwa pertanyaan tingkat tinggi itu akan sulit bagi siswa. Oh gitu Jadi ya Ibu. ada miskonsepsi ya bahwa pertanyaan tingkat tinggi atau keterampilan abad 21 itu adalah sesuatu yang sulit bagi siswa. Yang sulit itu sebetulnya gurunya yang membuat. Gurunya susah membuatnya. Sebetulnya itu. Jadi berpikir tingkat tinggi itu bukan berarti soal yang sulit gitu loh. Kan diberi gambar, diberi ini. Justru kalau soal hafalan, begitu dia lupa, dia nggak akan bisa jawab. Nah, kalau soal berpikir tingkat tinggi, ada gambar, ada wacana. Dia berpikir secara logika dia, bagaimana saya memecahkan permasalahan ini. Itu yang, jadi wacana, gambar itu adalah sebagai stimulus dia untuk mengaktifkan otaknya untuk menalar, berpikir logis. Tapi kalau soalnya yang keluar adalah hafalan, dia tidak ada satupun clue yang digunakan untuk menarik memori jangka panjangnya gitu ya. Oh, baik Gitu. Ibu. Nanti Oke ya. Jadi ya Bu. Baik, uh, yang soal ya. hotsnya. Baik Nah, Ibu. sekarang gini saja. Kalau Anda bikin soal eksperimen, artinya nanti pada saat implementasi mini riset Anda harus melakukan eksperimen. Betul. Kemudian diukur. Kan ini langkah yang terlalu panjang menurut saya. Sementara waktu kita cuma sedikit. Sebaiknya fokus di salah satu saja. Kalau mau pengetahuan saja. Oh Ya. gitu.
Ibu. Ya, Ah, Ibu baik. pokoknya pengetahuan saja, berpikir tingkat tinggi. Terserah mau berpikir tingkat tinggi mana yang nanti Anda akan eh, ini kan aspeknya. Ya, gitu ya, Jeng ya. Oke, Ibu, terima kasih Ya, masukannya. jangan lupa gunakan tadi Ya, kisi-kisi. Ya. Oke. ditabelkan ya, Bu ya. Ya, ditabelkan supaya kelihatan hubungannya masing-masing. Ya, Ibu. Berarti Ya. cukup Ibu yang keterampilannya tidak perlu gitu ya. Tidak perlu, karena kalau keterampilannya nanti Anda harus menyiapkan lagi praktikumnya, dan itu kan butuh waktu dan apa namanya, dan Anda tuh bisa memberikan uji coba soal ini tidak ke siswa Anda atau ke siswa Anda juga nggak apa-apa, nanti bandingkan dengan siswanya Agung, misalkan Agung ngajar di SMP juga ya, kalau nggak salah ya, atau di SMA ya. Nah, boleh aja ya uji cobanya itu ke siapa aja sih, gitu ya, Jeng ya. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi, berarti sudah selesai, Ibu. Oke, Di, sudah cukup ya. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan siapkan berikutnya. Ya Ibu, izin share Ya, screen. enggak. Hmm. Ini sudah terlihat ya? Oh ya, sudah terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan terkait tugas pembuatan kisi-kisi soal instrumen yang saya gunakan itu pada jurnal yang telah saya temukan itu tentang berpikir kritis menurut indikator Watson dan Glasser. Saya di sini coba mengembangkan terkait materi fisika di kelas 11 itu terkait materi alat optik. Seperti Ya. itu. Soal yang digunakan ini berbentuk esai uraian gitu. Langsung saja ini Oke. yang pertama itu pada indikator berpikir kritis yang pertama itu yaitu merumuskan masalah. Nah, di sini IPK-nya itu disajikan permasalahan tentang seseorang menemukan sebuah benda yang memiliki sifat seperti cermin dan melakukan percobaan terhadap benda tersebut untuk diamati pembentukan bayangannya. Nah, peserta didik di sini mampu menguraikan dari peristiwa tersebut menjadi 3 buah pertanyaan ilmiah berdasarkan permasalahan yang disajikan. Nah, ini termasuk aspek C4 yaitu menganalisis dalam kognitif. Ini menganut taksonomi belum revisi. Nah, ini terkait soalnya ini berbentuk seperti permasalahan yang seperti di indikator tadi. Nah, ini jawaban-jawaban yang diharapkan gitu. Kemungkinan jawaban. Iya. Dari rubriknya ini saya memilih 5 kategori rubrik penilaian itu dari 0 sampai 4. Nah, dari 4 ini yaitu jika jawaban lebih dari 3 pertanyaan sesuai dengan pertanyaan indikator tadi, baik pertanyaan kontekstual maupun tekstual itu nilainya sempurna seperti itu. Nah, jika 3 nilainya 3 itu kurang dari 3 membuat pertanyaannya yang sesuai dengan materi dan dari maupun tekstual tadi. Kalau 2 ini kurang dari 3 tapi salah satu pertanyaan itu ada yang benar dan ada yang salah, kurang tepat gitu. Kemudian yang jika 1 itu jawaban kurang dari 3 semuanya salah gitu jawaban peserta tersebut. Nah, kalau 0 itu tidak memberikan jawaban. Itu Oke, untuk saya bahas dulu yang ke 1 ya. Jadi gini, ya. ini udah wacananya sudah bagus ya. Jadi eh, se- permasalahan yang terkait dengan cermin ya.
Nah, tapi di pertanyaan, ketika Anda meminta buatlah 3 pertanyaan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan di atas, berarti cukup banyak kemungkinan jawaban yang bisa diberikan oleh siswa. Nah, saya kira ini justru di pertanyaan. Anda sebetulnya mengharapkan pertanyaan tersebut optimalnya siswa itu seperti apa? Apakah dia memulai pertanyaan yang dia rumuskan dengan apa, bagaimana, mengapa? Kan itu seharusnya hanya mengatakan apa yang dimaksud dengan cermin dan jenis cermin. Itu pertanyaannya, pertanyaan yang dirumuskan oleh siswa masih level rendah. Ya, beda dengan pertanyaan mengapa bayangan yang dibentuk. Itu sudah berpikirnya dia lebih tinggi. Nah, justru ketika membuat rubrik, kita harus menghargai perbedaan pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Bisa saja nanti pertanyaannya cuma apa, jenis, dan sebagainya. Nah, berarti di dalam soal, coba Anda lebih definitifkan lagi. Buatlah 3 pertanyaan yang dimulai dengan apa, mengapa, itu. Jadi maksudnya, Iya, iya, ah, iya. jadi Anda berikan clue juga kepada siswa sebetulnya yang diminta oleh Anda itu kalau siswa bisa bisa persis seperti kunci jawaban, itu kan tetap harus ada dorongan dari yang bertanya juga. Dan ini konteks apa namanya? Wacananya coba disingkat. Mungkin wacananya dibagi ya, dibagi. Pertama, Anda wacana yang ingin membuat siswa merumuskan pertanyaan apa? Kemudian ada wacana yang memang disusun supaya siswa bertanya tentang mengapa. Gimana kalau begitu maksud saya tuh ya. Iya, Ibu. Paham. Nah, kan ini beda nih. Saya nggak kebayang siswa. Bagaimanakah sifat bayangan? Mungkin ada yang nggak nyampe ke sana pertanyaannya. Padahal itu pertanyaan yang bagus, yang Iya. hanya keluar dari guru. Nah, berarti wacananya harus dikondisikan sehingga si anak itu berpikir, oh iya ya, bagaimana sifat bayangannya? Nah, berarti wacananya pada bagian mana siswa itu nanti bisa mengeluarkan pertanyaan bagaimana sifat bayangan. Nah, coba sama Algi dirancang lagi. Ini bagus ini ya, bukan berarti ini ide Ya, yang Ibu. bagus. Paham, paham. Bagaimana kita tahu siswa merumuskan pertanyaan, tapi ada level-levelnya yang namanya nanya ya. Ada yang nanya apa jenis ini, hanya menanya itu sebenarnya pertanyaan tingkat rendah. Tapi kalau dia sudah bertanya dengan bagaimana menghubung A dengan B, bertanya tentang mengapa, berarti kan dia sudah bertanya tentang eksplanasi. Nah, coba di ini lagi ya, dibuat lagi sehingga nanti di rubrik penilaian bisa lebih didefinisikan lagi. Nggak tahu ini gimana caranya ya. Coba dibuatlah soalnya karena saya bukan orang fisika ya. Bagian mana yang nanti dia akan bertanya tentang pakai apa, mengapa, bagaimana gitu ya. Jadi Iya. Anda punya patokan apa, mengapa, bagaimana. Apakah itu dalam satu soal Anda sampaikan langsung atau ini di apa dibuat dalam beberapa soal ya supaya nanti merumuskan pertanyaan itu nanti ada merumuskan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana hubungan A dan B. Terus ini ada bagaimana mengukur jarak kan itu pertanyaan tingkat tinggi itu ya. Ya, Oke, Ibu. oke, sip Yap. lah ya gitu. Nah, ini bagus ya mungkin. Oh ya, nanti di aspek C4 tuh tadi ya sama jangan memaksakan jangan memaksakan apa jadi gini kalau saya lebih gini kalau Anda mau pakai taksonomi belum pakai taksonomi belum kalau Anda mau pakai Watson and Glaser nggak usah lagi pakai taksonomi belum Oh, jadi ini iya dihapus aja mungkin ya, Bu. ya sama kayak tadi Agung juga timbangkan itu ya kita kita karena kan sudah indikator kemampuan berpikir kritisnya merumuskan masalah kenapa harus kepakai C4 lagi
Jadi harus megang satu teori gitu ya. Kalau Iya, teorinya taksonomi Bloom yang dipakai boleh C4. iya, iya. Walaupun kita tahu antara C4 ini dengan merumuskan masalah ini ada hubungannya. Itu mah nanti aja di dalam artikel Anda. Hmm, iya, Jadi iya. tidak di sini. Jadi bahwa merumuskan masalah merupakan berhubungan dengan di sekolah itu adalah di C4 gitu ya. Agung juga begitu ya. Jadi itu mah nanti di dalam pembahasan. Tetapi kalau di dalam kisi-kisi validasi gini, saya tidak setuju kalau mencampur adukan dua teori di dalam satu instrumen. Kalau mau pakai teori itu saja gitu ya. Jangan membingung-bingungkan sendiri. Tapi nanti kalau di pembahasan, di artikel, kemudian Anda kait-kaitkan, boleh itu. Karena memang itulah yang menunjukkan bahwa Anda bisa menghubungkan satu teori dengan teori lain. Tetapi kalau di dalam satu instrumen, gunakan satu teori. Ya. Siap. Ya, oke, untuk yang lain gitu ya. Jadi kalau udah pakai Watson and Glaser, Watson and Glaser. Kalau pakai Ennis, Iya, Ennis. Jangan campur adukan nanti Ennis dengan siapa gitu. Enggak begitu ya. iya. Oke, lanjut. Silahkan. Selanjutnya ini terkait indikator berpikir kritis memberikan argumen. Nah, ini Ya, IPK yang dibuat itu disajikan ilustrasi pada penerapan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menilai benar atau eh, tidak suatu asumsi dari ilustrasi tersebut. Nah, ini diberikan apa ya di kondisi dikasih cermin itu yang di pertigaan yang seperti itu kan. ya. Ya, safety mirror. Nah, itu jadi diharapkan siswa itu memberikan apakah si cermin itu eh, lebih baiknya dipasang eh, berapa banyak juga posisinya di sebelah mana gitu. Lah yang lebih efektif gitu. Tidak menghabiskan pembiayaan dan lain sebagainya seperti itu gambaran Oke. dari soalnya. Nah, seperti itu. Ini mungkin dari rubriknya. Nah, jika sempurna, nah ini alasan asumsi. Jadi yang ditanyakan itu asumsi Pak Budinya sebagai RT setempat. Nah, itu dijawab dengan tepat dan memberikan jawaban yang benar beserta Oke. alasan yang sesuai. Saya komentari dulu ya. Nah, cara Anda bertanya juga sama. Ini harus diperbaiki ya. Kan ini sebetulnya dia mengevaluasi dulu argumen ya. Jadi coba dibuat ABC. Ini ke bawah coba. Nah, ini jelaskan alasan yang melatari asam. Berarti harusnya eh, di di dibuat di bawah A ya. Anda kan ingin dia memberikan dulu apa benar atau tidak kan gitu. Iya, Ibu. Menurut Anda sudahkah asumsi itu benar? Berikanlah penjelasan. Nah, gitu kan. B, apalagi. Jadi ketika Anda menilai, ini akan, nah, benarkah asumsi tersebut? Nah, jelaskan alasan yang melatar. Nah, kemudian berikan alasanmu. Nah, gitu. Tapi ini coba diperbaiki ABC-nya ini, karena siswa tidak akan mungkin menjawab seperti apa yang Anda uraikan di dalam kunci jawaban. Gitu kan? Benar nggak? Iya, iya, Nah, Ibu. coba benarkah asumsi tersebut? Kan dia cuma menjawab benar atau tidak kan? Iya. Apa kalian mengatakan demikian? Nah, kan gitu ya. Apa alasannya? Berarti nanti Anda akan menilai dia sudah menjawab benar atau tidak. Kalau menyebut benar adalah jawaban yang benar, maka Anda beri skor untuk itu. Kalau tidak, berarti Anda akan memberikan skor juga kan? Oh iya. Kemudian dia sudah menjawab benar, tetapi alasannya salah. Kan bisa begitu. Ya, Iya. sehingga ketika diberikan skor, setiap poin A, B, C, D itu punya rubrik sendiri. Dan jawaban yang disampaikan juga akan lebih terstruktur, memudahkan Anda untuk memeriksa dan bagi siswa memudahkan siswa untuk menjawab juga secara terstruktur. Jadi ini harus pakai uraian terstruktur gitu ya.
Mungkin sama dengan nomor 1 juga, itu bisa saja. A, buatlah rumusan masalah, buatlah pertanyaan yang diawali dengan pertanyaan apa. Kemudian B, hubungkanlah dalam cerita itu, buatlah pertanyaan. Nah, bisa begitu mungkin ya. Tetap satu soal, tapi ada ada anak pertanyaan A, B, C, D. Sehingga nanti di rubriknya juga nanti A, B, C itu yang di scoringnya. Oh Itu iya, ya, iya. Gia. Ya. Karena kalau kita bikin uraian tidak terstruktur, itu akan kesulitan yang ngisi, juga kesulitan yang Yang menilai. menjawab, yang meriksa. Jadi harus harus jelas gitu ya. Iya, Oke, kita lanjut ya. Sudah bagus konteksnya ya. ya Bu. Di sini terkait indikator deduksi. Ya. Nah, di sini IPK yang dibuat disajikan bahan percobaan pembiasaan air pada medium air. Peserta didik mampu membuat rancangan percobaan berikut penjelasannya secara sederhana. Nah, ini jadi ada soalnya itu kurang lebih praktikum terkait alat dan bahan, kemudian Oke, membuat oke. Sudah ya saya seperti tangkap. ya. Berarti sama semua ini. Harus pakai uraian terstruktur gitu aja ya, Gia. Iya, iya, Ibu, siap. Kayaknya ke bawahnya sama tuh ya. Oke, jadi pakai uraian terstruktur. A apa yang ditanyakan, B apa gitu ya. Oke, ya, siap, Ibu. Nah, cukup. Ada berapa soal? Saya buat 5, Ibu, sesuai Oke, indikator yang nggak sudah apa-apa ada. 5. Nggak apa-apa, karena tadi punya dia A, B, C, D gitu ya. Itu Iya. walaupun 5 soal, serasa 20 soal nanti. Iya. Agak tersiksa Oke, ya. enggak, tapi ini logikanya bisa berjalan, bukan berarti tersiksa. Ya, tergantung anak-anak itu kan literasi membaca anak juga memang apa ya, itu perlu diperhatikan sehingga wacananya buat buat diri lebih ringkas gitu ya, Ya, supaya mereka bisa menangkap maksudnya, kemudian dia mengeluarkan apa pemikiran. Jadi wacana jangan terlalu panjang. Kalau bisa diringkas, diringkas. Jadi masukkan hanya bagian-bagian penting saja sebagai clue dia untuk berpikir. Kayak seperti itu sih. ya, Oke, Ibu. soalnya sudah bagus, sudah memenuhi kemampuan berpikir kritis ya. Oke. Sudah, Ibu. Cukup, cukup ya. Ya, Kita terima kasih ganti Ibu sesi atas lain ya. masukannya. Ya. Saya stop share. Enggak. Oke, 2 lagi ya. Izin Bu, izin stop share Bu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas saya Bu berbeda sama yang lain. Kalau yang lain itu untuk keterampilan dan pengetahuan, kalau saya pada aspek sikap Bu, pada aspek sikap ilmiah. Kemudian yang saya kembangkan 2 instrumen sebetulnya Bu, untuk sikap ilmiah dan pada literasi teknologi. Nah, ini bentuk instrumennya adalah non-tes. Instrumen penilaiannya lembar observasi pada mata pelajaran ILPA kelas 8, materinya adalah gelombang bunyi, dan ini mungkin untuk yang ditampilkan ya, ada 9 indikator yang akan diukur pada eh, penilaian sikap ilmiah ini. Yang pertama, rasa ingin tahu, bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin, teliti, jujur, toleransi, kritis, dan komunikatif. Di mana jumlah maksimalnya adalah 9 indikator dengan Oke, 4. saya potong aja ya. Gini, Pak Asep, eh ini betul sih nggak apa-apa ya mengukur sikap. Namun saya perlu tahu konteksnya. Ini dipakai pada saat siswa sedang mengerjakan tugas apa? Nah, di sini kan nggak kelihatan karena ini Iya, umum.
betul Bu. Belum Dan ini yang maksudnya gini, bentar. Yang ya begini ini tidak perlu, maksudnya yang dalam mini riset ini yang harus tahu konteksnya apa. Kalau tadi kan ada mau sikap dan satu lagi apa literasi. teknologi Bu. Eh, yang itu saja. Oh Karena baik. kalau Tapi kalau ini susah ini ya. Nanti maksud saya tuh Bapak harus membuat sebuah pembelajaran ya. Kemudian nanti diobservasi, dibuat checklistan ini. Ah, betul. oke, ini nggak apa-apa valid kalau sesuai dengan konteks. Tapi kan saya tidak bisa melihat itu gitu ya. Kecuali kalau pengukuran sikap ilmiahnya dengan menggunakan skala Likert, maka saya bisa memvalidasi dalam konteks bagaimanakah butir-butir pernyataannya itu sesuai tidak dengan aspek yang diukur. Jadi ini eh, adalah instrumen yang sudah biasa dilakukan oleh guru, digunakan di pembelajaran di kelas. Tidak ada Betul. masalah dengan ini. Jadi punten nggak usah diajukan di sini maksud saya. Oh iya, Nah, ini iya Bu. kasusnya sama dengan Ajeng tadi. Ya. Itu yang udah Jadi biasa dilakukan guru. Nah, yang betul. sekarang dalam mini riset ini, kalau konteksnya sikap, maka sikap itu perlu apakah menggunakan kuesioner ataukah menggunakan apa skala Likert. Jadi bisa bisa saya berikan reviewnya. Kalau ini udah bagus Pak, udah betul gitu. Ya, takutnya gini Bu, kalau ke depannya pada minggu yang lalu Ibu mengungkapkan begini, kalau untuk penilaian sikap itu bukan 1 kali 2 kali Bu ya bentuk Ya, penilaiannya. iya Itu kan makanya itu. begitu. Makanya Ah, saya membuat satu instrumen lagi Bu. Ini kalau sikap seperti ini bentuknya. Yang kedua untuk eh, literasi teknologi Bu. Dan saya ah, mencoba untuk membuat instrumen pada literasi teknologi. Nah, di sini ada di sini Bu. Nah, ini kisi-kisinya pada aspek yang saya tulis itu ada 3 aspek yaitu teknis, kognitif, dan sosial. oke. Indikatornya adalah menemukan, kemudian mengevaluasi, membuat, mengkomunikasikan. Nah, ini adalah dalam bentuk penyataan, Bu. Saya bentuknya Ya. dalam bentuk angket. Nah, ini adalah Hmm. bentuk Nah, eh, berarti ini kisi-kisinya saja seperti ini. nanti yang digunakan untuk divalidasi maksud saya itu ya. Oke, Betul, jadi Bu. dalam bentuk seperti ini. Yang tadi mah nggak usah maksud saya. Iya, Jadi kalau dalam mini riset itu yang tadi mah nggak usah dimasukkan, karena itu mah udah biasa. Kita harus betul. cari yang tidak biasa gitu loh Pak Iya, Asep iya, ya. Bu. Oke, Betul, betul. Ini adalah ya bentuk mangga kenyataannya, kemudian ini ya, pilihannya saya ya. lihat. Kemudian, nah ini adalah jumlah skornya seperti ini. Kemudian, mohon maaf ini belum ini. Jadi nilai interval Bu yang saya lihat di sini ada interval yang sangat baik. Merujuk ke Baik, Bu. siapa itu merujuknya? Rujukannya saya ke siapa tadi teh? Ada Ya, satu Bu, Kak. nanti Saya mau harus ditulis Bu ya. nanti ya rujukannya siapa untuk kualifikasi tersebut. Coba ke atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini kan saya mampu membuat spreadsheet. Nah, sekarang yang mau Bapak ukur apa ini tentang apa? Literasi teknologi Betul, betul Bu. kepada siswa Pada siswa kelas kelas, berapa? kelas 8 Bu. Kelas 8. Nanti setelah ini diungkap untuk apa, Pak? Di sini mungkin untuk kegiatan siswa. Jadi sebagaimana apakah kemampuan siswa dalam literasi teknologi ini apakah bisa mencapai predikat sangat baik, baik hasilnya Bu cukup atau rendah mungkin. Nah, ini mungkin dalam apa di kami Bu untuk teknologi literasi teknologi masih kurang Bu. Ini mungkin Oke. teman-teman Nah, di sekolah. maksudnya gini, eh what next setelah kita tahu misalkan siswanya eh, tidak mampu misalkan. Rencana Bapak ke depan dengan Ada kaitannya dengan Ada ke tindak depan lanjut mungkin Bu ya, tindak lanjutnya ya mungkin. tindak Tuh. lanjutnya nanti mau gimana gitu. Karena kan ini Bapak ngajar apa sekarang? IPA Bu. IPA. Oke. Tuh. Nah, Ya ini pertanyaan-pertanyaan ini
kan? Pertanyaannya umum, tidak langsung terkait sama IPA gitu loh. Oh iya, iya, iya. Ya, jadi literasi digital di sini semua pelajaran pun akan Bisa. bisa mengakses ini. Nah, sekarang yang diperlukan dalam IPA, literasi digital apa sih gitu? Coba ini kan. Bentuk penyataannya mungkin dirubah, Bu, ya. Nah, iya karena ini Sesuaikan terlalu dengan umum. materi. Betul, Bu. Oh iya, iya. Misalkan gini ya, eh, anak-anak itu biasa nggak belajar masalah konten, misalkan mengakses animasi yang terkait dengan pelajaran biologi, atau dia mengunjungi situs-situs yang di sana dia menggunakan itu sebagai sumber informasi, gitu ya. Ya. Nah, maksud saya pertanyaannya lebih spesifik terhadap penggalian Jadi, bagaimana literasi digital anak ini apakah dia sudah sampai dengan menggunakan situs-situs atau apa video-video yang berkaitan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan menggunakan video di YouTube dan sebagainya. Karena kalau pertanyaan ini eh, sangat 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 dasar gitu dan umum ya. Tanya bagaimana saya mampu mengoperasikan komputer kan ini umum lah ya. Sementara yang dihadapi oleh Bapak kan anak Gen Z ya, milenial, Gen Z ya. Mereka Gen Z itu terlahir sudah dengan HP ya, terlahir dengan komputer, sudah biasa. Nah, pertimbangkan lagi pertanyaan-pertanyaan ini dengan menindaklanjuti apa jadi kalau hanya literasi digital ini berarti ini Anda hanya bisa jadi semua bilang sangat mampu, aduh udah biasa gitu ya. Akhirnya Anda tidak mendapatkan informasi yang sebetulnya akan mengarah kepada IPA. Nah, coba pertanyaannya diubah, misalkan, apakah kalian belajar biologi melalui TikTok? Misalkan gitu ya. Jadi kalau dia mengakses konten TikTok itu, apakah hanya melihat hiburannya, ataukah dia mencoba mencari informasi, atau dia lihat film di YouTube, video di YouTube, itu dalam rangka mencari informasi. Kemudian, apakah guru juga menyuruh mereka seperti itu? Kemudian bagaimana menurut dia itu apa ya? Jadi pokoknya lebih lebih ke arah sana aja lah. Literasi digitalnya itu bukan literasi digital yang umum. Karena kalau pertanyaan sering mengunjungi dunia maya, saya yakin semua itu akan menyebutkan. Yang ditanya bukan seringnya, tetapi apakah Anda sering menggunakan konten-konten YouTube untuk belajar IPA? Nah, gitu. Jadi dalam rangka belajar IPA. Belajar IPA. Ya, ya, ya. Kemudian ya, jadi diarahkan ke sana coba ya. Jadi di literasi teknologinya yang berkaitan dengan belajar IPA. Nah, nanti setelah Anda mendapatkan informasi, oh ternyata sebagian besar siswa mencari atau menggunakan teknologi itu tidak digunakan untuk IPA, dia hanya untuk hiburan. Nah, gitu maksud saya tuh. Jadi ada pembeda. Dia menggunakannya hanya untuk ya, jadi itu kan tergantung pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan kan gitu ya. Nanti ada kecenderungan dia menggunakan teknologi, menggunakan YouTube dan sebagainya. Oh iya, sebagian besar waktunya dia gunakan untuk mengakses YouTube. Tapi konten apa? Nah, jadi bisa saja pertanyaannya boleh lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka. Konten apa yang biasa dia akses? Nah, gitu ya. Jadi kita mencari dia itu apakah menggunakan teknologi untuk kepentingan dia lebih belajar mendalam tentang pengetahuan dia yang harus dia lakukan terkait dengan IPA atau pelajaran lain, dan apakah dia mengambil manfaat dari konten-konten tersebut untuk ya tadi keterampilan dia. Nah, gitu Pak. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ini ya. Dispesifikan untuk konten IPA-nya, Bu, Spesifik. ya. Betul. Ya, karena Ya. kalau kita pertanyaannya, apakah Anda sering mengunjungi dunia maya? Sering saya yakin lama anak Ayu namanya ya. Betul, Kemudian betul. mengerjakan tugas dengan Microsoft Word, udah biasa dia ya.
Tapi mungkin begini lebih kepada kalau cara dia mengerjakan tugas itu, apakah dia mengakses buku-buku, kemudian dia membaca dan memindahkannya, atau dia hanya kopas saja dari internet? Ini kan yang jadi masalah itu sebetulnya Iya. sekarang. Diberi tugas oleh guru, cepat tugasnya itu selesai. Tetapi sebetulnya dia tidak mengakses buku, dia mengakses konten yang sudah bertebaran di internet. Kemudian dia pindahkan berikan kepada guru. Ya, jadi yang dikhawatirkan dari penggunaan teknologi ini adalah mereka belajarnya hanya belajar permukaan, tidak deep learning. Ini kan permasalahannya teknologi sekarang membuat anak itu tidak deep learning. Nah, bahkan sekarang anak-anak sudah tahu AI, Hmm. artificial intelligence ya. Nah, mungkin pertanyaan juga bisa diarahkan ke sana, apa apa literasi digital dia terkait apakah dia sudah masuk ke AI. Saya kira anak-anak udah tahu itu ya. Bagaimana Chat GPT ya, kemudian sekarang di Microsoft itu ada Bing ya, Bing AI itu bisa digunakan. Apa word processor itu yang WPS juga sudah ada AI-nya. Nah, tapi bagaimana mereka memanfaatkan itu? Apakah untuk mendalami untuk tugas dia, ataukah hanya sekedar belajar permukaan? Itu mungkin yang menjadi permasalahan ya Pak Asep ya. Betul. Saya kira menarik ini masalah literasi digital ya. Boleh lanjutkan, tapi pertanyaannya mungkin Ya, lebih Oke, saya kira cukup ya. cukup ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Mangga berikutnya ya. Ya, Ibu izin share screen. Mangga. Baik, Ibu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan kisi-kisi instrumen yang telah saya rancang mengenai literasi sains pada materi kemampuan literasi sains pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Kompetensi yang diukur itu kemampuan literasi sains. Ukurnya yaitu siswa kelas 7 tes untuk soalnya itu pilihan ganda. Oke. Di sini untuk capaian pembelajarannya identifikasi interaksi antar kontennya, interaksi makhluk hidup, dan lingkungannya. Untuk indikator kemampuan literasi sainsnya itu ada 3. Saya mengambil dari OECD. Itu ada angka ilmiah, itu yang pertama. Di sini soalnya itu ada berapa ya? Ada 4 untuk Hilang ya. indikator kemampuan literasi sains menjelaskan fenomena secara ilmiah. Ini share screen-nya tolong ketutup. Untuk indikator soalnya seperti ini. Asni, coba itu share screen-nya ketutup. Gimana Ibu? Share screen-nya hilang. Ah, jaringannya kayaknya dia. Hilang dengan Asni. Ah, masih di mute Asni. Ya, mohon maaf Ibu, keluar jaringannya agak. Ya, sok screen lagi. Ya, sebentar Ibu. Oke. Sebentar Ibu. Keluar.
Apakah sudah ada Ibu dan teman-teman? Oke. Indikator soal. Nah, indikator soal dari nomor 1 untuk indikator kemampuan literasi sains menjelaskan diberikan wacana mengenai komponen abiotik dan biotik. Di sini peserta didik harus mampu memprediksi peristiwa apa yang akan terjadi berdasarkan wacana yang diberikan. Untuk soal nomor 2-nya, ini sama, diberikan wacana dan mengenai rantai makanan. Nah, di sini pun sama, peserta didik mampu memprediksi peristiwa yang akan terjadi berdasarkan wacana yang diberikan. Lanjut aja ke aspek yang kedua, kompetensi indikator yang kedua, Sebentar, kemampuan yang ke satu literasi dulu. sains. Sebentar, yang ke Oke. satu dulu saya lihat dulu ya. Oke, supaya Ya, Ibu. karena kemungkinan nanti bisa sama nanti. Nah, ini di indikator soal, oke lah diberikan wacana tentang ini. Nah, kalau kita membuat apa di sini wacana, maka kalau saya lihat ini bukan wacana. Kalau dalam suatu ekosistem terdapat komponen, ini konsep, bukan wacana. Kalau wacana itu, dia harus sebuah fenomena yang mengandung permasalahan. Itulah namanya wacana, ya. Jadi kita harus sepakat apa itu wacana. Bukan berarti kalimat ya, bukan hanya kalimat statement, bukan. Wacana itu adalah sebuah kalimat, suatu kalimat, rangkaian kalimat yang di sana mengandung permasalahan. Apakah itu dalam bentuk cerita atau apapun, ya. Nah, kalau ini dalam suatu ekosistem ini bukan wacana, ini adalah statement konsep. Konsepnya, tapi dia tidak ada permasalahan. Maka di butir soal ini belum memenuhi syarat tadi. Karena itu salah kan di sini ya, diberikan konsep mengenai komponen. Nah, ini kan ya harusnya diberikan wacana. Diberikan wacana karena di sananya menjelaskan fenomena secara ilmiah. Jadi harus konsisten. Kalau fenomena secara ilmiah, Anda berikan peristiwanya. Misalkan apa tentang apa? Apa itu komponen abiotik dalam bentuk gambar kah atau apa? Jadi ada ceritanya dulu di sana, ya. Dalam satu ini ya. Kemudian baru jika ini misal komponen abiotiknya tuh apa? Komponen biotiknya apa ya? Komponen biotik apa contohnya? Nah, jika ini hilang, misalkan terganggu, ya, jika misalkan biotiknya itu jamur lah misalkan ya. Jika jamurnya mati, apa yang terjadi? Nah, gitu kan ya. Atau jika tikus mati, apa yang terjadi? Nah, ini mungkin karena rantai makanan ya kalau nggak salah ya. Jika tikus mati dalam populasi tersebut banyak tikus mati, apa yang terjadi? Nah, maka nanti jawabannya juga A, B, C, D itu terkait dengan jawaban tentang fenomena tersebut. Maka singa-singa juga ikut mati atau apa? Oh, singa, tikus apa? Bukan singa atau ya tikus karena singanya. Ya, gitulah pokok namanya aslinya. Jadi jadi ya betul-betul fenomena ilmiah gitu di situ ya. Jangan abstrak. Ini kan balik lagi ke abstrak konsepnya, abstraksi dari konsep kalau ini ya. Nah, kalau literasi saya tidak ke abstraksi konsep, tetapi pada peristiwanya. Ya, ini abstraksi konsep. Penjelasannya juga adalah abstraksi konsep ya. Rantai makanan atau ke bawah coba lihat. Terus ke bawah. Yang C-nya itu kan jawabannya yang benar C. Biomasa pada piramida makanan terganggu. Itu kan abstraksi konsep. Anda harus katakan apa itu yang terganggu pada piramida makanan gitu ya. Jadi nanti yang menjadi distraktornya itu adalah biotik abiotiknya itu ya, atau misalkan tanah-tanah dan itu kan abiotik ya. Tanah itu terganggu karena ini ya, itu kan itu yang menjadi apa namanya? Menjadi distraktornya. Disebutin bendanya gitu. Iya, Bu. Oke? Siap, Bu. Nanti ya. Oke. Kalau yang untuk nomor 2-nya, Bu, bagaimana? Nah, ini sudah lebih baik ini tentang singa ya. Tapi hati-hati juga, saya sering ini apa namanya?
sering baca soal kayak gini tentang singa gitu ya. Mungkin diganti makhluk hidupnya apa gitu ya. Nah, Ya, siap, Bu. peristiwanya jangan sudah yang sudah pernah yang sering diungkapkan gitu di soal-soal ya. Oke, nah ini bagus yang ini. Ini pakai gambar ya gitu. Oke, nah Ya, ini lebih lebih apa namanya lebih. Nah, karena memang seperti ini harusnya ya, bukan yang di atas itu ya. ya, siap, Bu. Oke, berikutnya, oh ini satu indikator jadi beberapa soal gitu, atau beda-beda Satu indikatornya. indikator itu 4, Ibu. Oke, Kalau bagus yang sekali. indikator nomor 1 itu 4 soal, Ibu. Mm-mm. Oh, kalau Ini lanjut gitu, ke indikator. silakan indikator kedua. Ya, indikator yang kedua itu mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Dan untuk apa namanya kisi-kisinya indikator soalnya itu disajikan suatu wacana mengenai permasalahan populasi melonjak, populasi ya suatu komponen biotik yang melonjak, lalu peserta didik mampu memberikan yang disajikan, Ibu. Ini Pak Oke, yang ini. sudah bagus ini ya. Ya, oke, lanjut. Ini juga sama ya. Ada beberapa soal. Ya, ini Oke, ada 3 soal, Bu. oke. Lanjut ke yang indikator nomor 3 itu menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Di sini indikator soal yang pertama itu disajikan data grafik mengenai pertumbuhan populasi, peserta didik mampu menyimpulkan data berdasarkan grafik yang disajikan. Oke, sudah bagus. Sama ya, ke bawahnya juga ya pakai. Ya, ya, Oke. ada Jadi yang aspeknya sama lanjut. tapi indikatornya beda ya berarti ya. Iya, Aspeknya iya, Ibu. diukur. Berapa soal yang Anda buat? Yang 10, Ibu, 10 soal. 10. Oke, dan masing-masing sudah ada cukup perwakilannya ya. Oke, saya kira Iya, sudah untuk cukup baik ya. Mungkin yang nomor 1 aja itu terlalu konseptual ya, tidak iya, memperlihatkan. siap, Ibu. Ya, oke. Saya lihat Anda sudah bagus polanya, sehingga ya nanti tinggal dihaluskan mungkin ya. Ada beberapa apa namanya kalimat-kalimat yang perlu dilihat lagi. Saya nggak ngelihat gini juga sih ya dalam prinsip membuat sebuah soal pilihan berganda, tentu Anda semua harus sudah tahu bahwa kalau kita membuat opsiun jawaban itu harus sedapat mungkin homogen, baik panjang soal ya, kemudian statementnya, dan ini sudah kelihatan homogen ya. Oke, Asni, terima kasih. Baiklah, karena sekarang sudah jam 8.18 ya. Atau mau ada satu lagi yang maju atau nanti. Oke, saya beri kesempatan. Oh, ini Pak Tri ya, Pak Tri untuk memberikan komentar untuk secara keseluruhan. Mungkin mudah-mudahan kita akan mendapatkan juga apa masukan-masukan yang sangat berharga untuk pengembangan instrumen, tapi saya berikan apa namanya ini dulu kepada Anda saya lihat Anda sudah berusaha dengan baik ya membuat instrumen. Mungkin tinggal beberapa apa Pak Asep sama Ajeng ya nanti formatnya diperbaiki lagi supaya nanti akan menjadi. Nah, untuk yang perbaikannya cukup banyak, nanti dimasukkan lagi ke Google Drive, buat di situnya nanti dibuat folder revisi instrumen ya. Jadi jangan disimpan di yang sudah ada. Jadi buat revisinya. Saya kira itu Pak Dokter Tri, mangga. Pak Dokter Tri. Sepertinya Pak Tri nggak ada ya? Oh iya, tidak ada ternyata Pak Tri. Beliau sibuk sekali itu ya dengan BPJH. Oke, saya kira kita cukupkan
sampai sini saja. Kebetulan saya juga ada tugas menguji ujian kompre. Nah, mudah-mudahan yang lain atau ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ibu, izin bertanya. Oh iya, silakan, Is. Saya kan belum tampil, cuman tadi Mm-mm. berdasarkan pemaparan teman-teman dan penjelasan dari Ibu, terus sadar gitu ada beberapa yang memang kesalahan dan ingin direvisi sekarang dikirim lagi ke Google Drive atau nanti saja menunggu tampil, Ibu. eh Coba saja perbaiki dulu, tapi yang di Google Drive dihapus, kemudian Anda ini kan yang baru ya. Tapi Oh, bagi yang sudah direview oleh saya, nanti harus masuk bikin folder baru lagi ya, Agung ya, di oh ya. Google Drive-nya. Nanti masuknya di revisi instrumen gitu ya, dipisahkan. Tapi Ya. kalau sebelum tampil, kemudian tadi dari masukan-masukan yang kepada teman-teman Anda itu dirasa Anda, oh ternyata saya belum fokus di kemampuan keterampilan abad 21, silahkan diubah ya. Masih ada Ya. waktu seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum Anda tampil kan. Tapi diubahnya di yang draft yang ini ya, yang lama gitu ya, yang itu. Jadi itu dihapus, Ya, Ibu. ganti oleh Anda langsung. Tapi kalau yang sudah direvisi, yang lama jangan dihapus, tapi masuk nanti revisinya ke Google Drive yang baru, supaya nanti kelihatan. Jadi bagi yang belum tampil boleh diperbaiki kesempatan Anda, pilih pilih salah satu dari keterampilan abad 21 yang ingin diukur. Kalau mengukur sikap, tadi sebagaimana saya sampaikan juga kepada Pak Asep, jadi harus yang secara tertulis bisa jawabannya itu bisa ada buktinya gitu ya. Kalau observasi kan susah ya, checklist, tidak ada ininya. Eh, tapi kalaupun nanti menggunakan rubrik penilaian kinerja, ingat harus ada tugasnya, tugas kinerjanya apa. Ya, boleh itu ya pakai rubrik penilaian. Kalau tadi sikap kan, kalau sikap mah nggak ada tugas kinerjanya ya. Sikap mah karena kan dilakukan dalam proses pembelajaran, nanti dilihat siswanya kerjasama tidak, checklist gitu ya. Tapi kalau keterampilan yang terkait dengan Ivan kalau nggak salah tuh ya ada yang pakai rubrik penilaian, tapi ada tugas kinerjanya. Itu nggak apa-apa ya, itu silahkan. Eh, karena saya juga nanti bisa mengecek apakah tugas kinerja dengan rubrik penilaiannya ini bersesuaian. Seperti itu ya. Ya, Ibu, Ada baik. lagi, Terima kasih. ada lagi yang mau bertanya silahkan. Saya, Bu. Ibu ingin bertanya, Bu. Eh, Lucy dulu ya, Lucy nanti Priyatna ya, silakan. Ibu untuk yang mengukur literasi sains itu kan kalau lihat di jurnal yang kemarin di resume itu berupa angket ya karena memang literasi sains ini mungkin lebih ke sikap gitu ya bagaimana literasinya meningkat atau tidak. Di sana dijelaskan bahwa mengukurnya itu melalui angket dengan skala Likert. Nah, tapi kalau ini kognitifnya, kalau literasi sains itu kognitifnya tetap harus diukur ya, Bu. Berarti ada dua sikap dan kognitifnya gitu. Oke, iya, literasi sains itu kan ada produk, proses, dan sikap. Produk dan proses itu diukur bisa dengan menggunakan instrumen tertulis kan. Tapi sikap itu berbeda. Tapi tertulis juga bisa kan. Bisa dengan menggunakan skala Likert ya. Jadi betul nanti ada dua instrumen ya. Nanti produk, proses, sikapnya. Sikapnya nanti boleh buat skala Likert atau kuesioner seperti itu ya. Oke. Iya, iya, Nah, baik. Terima tapi kasih. semuanya dalam rangka literasi sains kan. Oke. Ada pertanyaan Priyatna tadi sudah mau. Baik, Ibu. Ini, Bu, saya kan indikatornya aspek literasi sains ditinjau dari keterampilan berpikir kritis. Nah, sehingga nanti tujuan pengen saya itu soal diberikan soal soal OECD. Nah, terus nanti ditinjau sejauh mana indikatornya. Sehingga kalau misalnya nanti bikin rubrik penilaian
Saya agak bingung gimana bikinnya, Bu. Makanya tadi yang sudah saya jelaskan, ambil aja satu, jangan ngari-riweuh gitunya. Kan literasi sains dengan keterampilan berpikir kritis itu punya teori yang berbeda. Ya, teori yang berbeda. Walaupun mungkin soal-soal literasi sains bisa juga digunakan untuk keterampilan berpikir kritis karena bentuk strukturnya sama. Tapi Anda harus tetap di satu saja, mau berpikir kritis atau mau literasi sains, biar nggak bingung sendiri. Gimana, Priyatna? Saya di-combine, Bu, untuk apa? Untuk indikatornya. Kenapa harus di-combine? Karena emang awalnya saya pengen ditinjau, Bu, penggunaannya. Maksudnya ditinjau tuh gimana? Jadi aspek literasi sains ditinjau dari berpikir kritis sehingga nanti Gini, literasi sains itu kan sudah saya jelaskan tadi ada 3 aspek ya, ada produk, proses, dan sikap. Proses ini maksudnya adalah proses berpikir, proses berpikir bagaimana tentang sains tersebut. Proses berpikir di sini bisa juga terkait dengan tadi ya, bagaimana dia melaksanakan percobaan atau dalam penalaran. Untuk produk itu terkait dengan pengetahuan ya, pengetahuan yang yang bisa dikembangkan, misalkan hasilnya adalah tentang konsep, proses ya, konsep, hukum, teori gitu. Nah, sekarang begini, memadukan 2 hal itu harus jelas alasannya. Ada di jurnal nggak cara analisisnya? Untuk di jurnal itu dipisah, Bu. Jadi saya menggunakan jurnal itu untuk terpisah. Ya. Oke, silakan dicoba dulu. Tapi maksud saya gini, saya tidak ingin mempersulit mahasiswa sebetulnya ya. Nanti kalau Anda jangan ambil jalan yang sulit gitu. Kalau memang itu susah, ambil aja salah satu gitu ya. Mana yang bisa Anda mampu. Jadi tidak perlu mengambil 2 aspek. Oh, baik, Ibu. Ya, tapi kalau Anda memang mau mencoba silahkan gitu. Ya, kalau mau mencoba silahkan. Tapi ini kan mengambil dua sisi yang berbeda digabungkan. Kalau sudah ada contohnya orang melakukan cara seperti itu silahkan. Jadi tapi ya dicoba sajalah. Nanti kita lihat ya bagaimana bentuknya. Oh, baik, Ibu. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya kira cukup ya. Masih ada yang bertanya atau kita cukupkan saja ya? Sudah 8.28. Baiklah, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap bersemangat ya menjalankan tugas. Minggu depan nanti saya inikan dulu lah. Saya akan perbincangan dulu bagaimana teknis untuk teknis untuk ujian tengah semester. Atau nanti tugas-tugas ini dianggap sebagai UTS juga nggak apa-apa. Tapi kemarin ini edarannya dari prodi itu katanya dari Tadris itu harus ada UTS khusus gitu ya. Ya sebetulnya kalau kalau tahun kemarin sih nggak ada UTS. Jadi tugas-tugas ini adalah sebagai UTS juga gitu ya. Tapi makanya saya harus pertimbangkan dulu lah ya. Karena kan kalau UTS dilakukan secara online, dikasih pertanyaan, pasti pala linter ya. Kan nanti bisa gampang itu bisa nanya kemana gitu ya kan. Saya nggak mengawasi dan itu bebas sih sebetulnya kalau tes online Anda mau akses apapun kecuali saya punya sistem di mana ketika melakukan tes Anda tidak bisa mengakses apapun kan gitu ya. Tapi kalau memang sistemnya tidak dibuat untuk membatasi akses Anda, ya sah-sah saja Anda nanti ngerjakan tesnya mau lihat apapun gitu ya karena sistem saya tidak begitu. Kecuali kalau misalkan di LMS Anda bisa akses ke Inaus nggak di LMS? Belum ada, Ibu. Nah itu masalahnya ya. Kalau kalau bisa akses ke Inaus, bisa saya simpankan soal-soalnya di sana. Jadi nanti ada batasan waktu untuk mengerjakan. Nah ini juga menjadi pertimbangan ya.
Oke lah, nanti kita pertimbangkan ya bagaimana caranya. Tapi tetap nanti ada UTS gitu ya. Apakah namanya akan saya beri nama itu adalah UTS gitu ya. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Tapi minggu depan kita tetap inilah apa namanya, tetap presentasi ya. Nanti UTS-nya bisa open book, silakan open book nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekarang ada chat GPT masalahnya ya, open book nanti nanyanya ke chat GPT. Nah, saya juga tahu lah itu paling gampang ya. Oke, kita tutup saja perkuliahan hari ini eh, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nuhun, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.